di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikokohkan keimanannya, ketaatannya, ketundukannya, penghambaannya kepada Allah dalam beribadah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditanamkan keimanannya sebagaimana dia beribadah di bulan Ramadan, ketundukan ketaatannya di bulan Ramadan dijadikan bentuk ketaatannya tidak ada bedanya, sama dengan di luar bulan Ramadan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan hanya di bulan Ramadan kita mampu membuka lembaran Al-Quran, membacanya, mengkhatamkannya, mempelajarinya, berzikir kepada Allah. Tapi setelah Ramadan berakhir, maka berakhir pula amalannya jemaah sekalian. Sementara amalan ibadah seorang hamba ditentukan di akhirnya. Kalau di akhirnya tidak bisa berakhir dengan keikhlasan, kebaikan, maka akan hancur seluruh amalannya, terbakar dengan nilai-nilai riyaknya yang ada dalam dirinya. Ingat kisah Imam Ahmad jemaah sekalian. Siapa itu Imam Ahmad? Imam Ahlus Sunnah, imam ulama besar. Lihat detik-detik di akhirnya, di saat mendekati sakaratul maut, anaknya berada di sampingnya, dianggap sudah hampir menghembuskan nafas terakhir, namun tiba-tiba bangkit kembali Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian anaknya merasa heran, bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, ya ayahanda, wahai ayahku, apa maksudnya yang kau ucapkan tadi? Mengatakan tidak, belum, tidak, belum. Apa maksudnya? Maka Imam Ahmad berkata kepada anaknya, di dekat saya, di depan saya ada iblis. Dia sambil menggigit-gigit jarinya. Kemudian dia berkata kepada saya, wahai Ahmad, engkau telah menang dari saya. Maksudnya Imam Ahmad dipuji oleh iblis tersebut, bahwasanya Imam Ahmad telah menjadi imam yang besar, berhasil menaklukkan kebatilan dan berhasil menanamkan keimanan, ketauhidan kepada manusia, berhasil menyiarkan agama Islam, menanamkan tauhid kepada umat Islam, berhasil mencetak generasi hingga sampai sekarang kita mengetahui Imam Ahmad. Itu yang dimaksud oleh iblis tersebut, ditanamkan, ingin menyebarkan syubhat kepada Imam Ahmad. Iblis itu berkata, engkau telah menang, engkau hebat. Apa kata Imam Ahmad? Tidak, belum, engkau belum kalah dan saya belum menang, kata Imam Ahmad. Perhatikan syubhat yang mau ditebarkan oleh iblis. Karena sampai kapan berhasil jamaah sekalian, kalimat dari syaitan ini ya berhasil menusuk ke hati Imam Ahmad, mengatakan Imam Ahmad adalah orang yang hebat, orang yang telah menang, menegakkan tauhid, menyiarkan Islam, membangkitkan Islam, membangun Islam, menjadikan umat Islam ini berada di atas kebaikan. Apa yang terjadi jika Imam Ahmad berbunga-bunga hatinya? Maka dia akan tergolong orang-orang yang ria dan akan hancur seluruh amalannya. Itulah target dari syaitan, iblis yang akan memasuki seluruh manusia. Jangankan kita jemaah sekalian, sekelas level Imam Ahmad, imam besar, mampu didekati oleh iblis. Namun karena ketakwaan, keimanan, keikhlasannya Imam Ahmad dalam beribadah hanya mengharapkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mampu menghadang iblis tersebut. Bagaimana jika kita jamaah sekalian yang belum apa-apa, yang tidak memiliki apa-apa, baru sedikit bisa berbahasa Arab, sudah merasa bangga, bisa membaca Al-Quran, ingin menampilkan dirinya. Perhatikan jamaah sekalian, apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan dari ibadah kita, amalan kita? Tidak hanya bisa kita banggakan dari seluruh bentuk amalan kita. Imam Ahmad, imam besar yang memiliki kekuatan keimanan, masih bisa didekati oleh iblis. Apalagi kita jamaah sekalian. Jangan pernah kita merasa memiliki euforia, merasa hebat, merasa tangguh, merasa bangga dengan amalannya, merasa bangga dengan skillnya, merasa bangga apa yang dimilikinya. Tidak bisa mengetahui keikhlasan kita bisa hancur seketika. Oleh karena itu jamaah sekalian, ibadah yang menentukan daripada ibadah kita adalah ibadah dari akhir seluruh ibadah kita. Tatkala kita mampu menanamkan jiwa-jiwa keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk ibadah yang sebenarnya. Jadi yang kita mengharapkan pahala, jangan hanya mengharapkan pada saat ini saja. Masih panjang perjalanan, masih jauh perjuangan. Sebelum detik-detik napas kita berakhir, malakul maut mencabut nyawa kita. Di situ akhir daripada amalan dan ibadah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.